Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke 1368 bertepatan dengan part ke 288. Saat ini Kobayashi Jiro sedang duduk di ruang tamu farmasi Jiusuan. Karena begitu dipasarkan obat pencernaan Jisuan pun dikejar dan diborong secara besar-besaran. Oleh sebab itu, tekanan produksi pada sisi Weliang di sini juga sangat besar. Sejak malam sebelumnya, khasiat ajaib dari obat pencernaan Jisuan sudah dihebohkan oleh pengguna internet pada platform seperti momen di WeChat, Weibo, dan sejenisnya, ditambah dengan efek pengguna Gu Kyuyi, sehingga bisa digambarkan sebagai topik yang hangat. Popularitas obat popularitas obat ini terlalu tinggi, tekanan yang terasa langsung dalam produksi yang tidak cukup, sehingga William memutuskan untuk membayar 2 kali lipat upah kepada karyawan dan meminta semuanya untuk lembur, lalu memproduksi obat pencernaan Jusion dengan kecepatan yang tinggi. Dikarenakan oleh itu juga hari ini dia pun pergi ke pabrik pagi-pagi sekali untuk memimpin produksi secara langsung. Dia juga ingin melakukan rapat besar untuk menggerakkan karyawan di dalam pabrik dan membangkitkan semangat para karyawan, sehingga dia tidak ada waktu untuk meneladani Kobayashi Jiro yang datang berkunjung pagi-pagi sekali itu. Dia hanya bisa meminta sekretaris untuk meladeni Kobayashi Jiro dan menyuruhnya untuk menunggu di ruang tamu. Saat ini semakin lama menunggu, Kobayashi Jiro pun merasa semakin risau. Seharusnya dirinya pergi ke lokasi pertandingan dan memberikan semangat kepada itu Nanako, tetapi demi masa depan Kobayashi Pharmaceutical, dia hanya bisa melepaskan keinginannya itu untuk dan bergegas datang ke farmasi Jiuxiwan. Awalnya dia mengira jika pembicaraan berjalan lancar, maka kemungkinan dirinya masih sempat bergegas pergi ke stadion. Namun tidak disangka olehnya, William pun langsung menelantarkannya di ruang tamu selama hampir 2 jam. Saat ini mendadak telepon genggamnya mendapat sebuah notifikasi. Kompetisi seni bela diri campuran mahasiswa internasional telah resmi berakhir. Kontesan dari Cina, Qin Oksu, yang memenangkan kejuaraan. Dia bergegas membuka notifikasi ini. Dia melangkahi berita kemenangan Qin Oksu dan langsung mencari berita yang berhubungan dengan itu Nanako. Ketika dia melihat di berita berhubungan dengan itu Nanako kalau dia terluka parah dan langsung pulang ke Jepang untuk mendapatkan pertolongan, Kobayashi Jiro pun sesekali mengumpat, "Sialan, jika pada saat ini aku bisa berada di hadapan Nanako, kemungkinan aku bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan sedikit kesan baik darinya, bukan? Apalagi ketika seorang wanita mendapatkan pukulan ganda, yakni gagal dan terluka, hatinya pasti akan sangat lemah, sangat memerlukan perhatian dan perawatan dari orang lain. Aduh, kesempatan yang begitu bagus, sungguh disayangkan." Hingga pada jam 10 lebih, William baru menyelesaikan rapat penyemangatan karyawan pada pabrik. Dia datang ke ruang tamu. Begitu masuk ke dalam ruang tamu, Kobayashi Jiro pun langsung bangkit berdiri dan dengan penuh antusias dia mengatakan, "Aduh, bukankah ini adalah manajer W yang terhormat?" William mengangguk-anggukkan kepala, "Tidak salah, itu adalah aku. Apakah Anda Tuan Kobayashi Jiro?" "Tidak salah, itu adalah aku." Kobayashi Jiro tersenyum sopan dan menuturkan, "Manajer W, ini adalah perjumpaan pertama. Mohon banyak memberikan petunjuk." Dari awal William sudah tahu kalau kakak dari Kobayashi Jiro, yakni Kobayashi Ichiro, pernah melakukan hal-hal itu. Oleh sebab itu, dia sudah selalu bersikap hati-hati terhadap Kobayashi Jiro. Dengan begitu, dia pun mengernyitkan keningnya sambil menanyakan, "Tuan Kobayashi, entah apa yang bisa aku bantu dengan kedatanganmu kali ini?" Kobayashi Jiro tertawa terbahak-bahak. Dia menyanjung,
Aku dengar kalau perusahaanmu memasarkan produk jenis obat pencernaan Jiusuan. Kebetulan perusahaan kami, Kobayashi Pharmaceutical, juga memiliki satu jenis pil pencernaan Shaolin yang laris di seluruh benua Asia. Oleh sebab itu, aku kesini untuk membicarakan perihal kerjasama dengan manajer Wei. Kerjasama? William berkata dengan tanpa ragu-ragu. Maaf Tuan, Kobayashi, tidak ada yang dapat dikerjasamakan antara farmasi Jiusuan kami dengan Kobayashi Pharmaceutical mu. Kobayashi Jiro tidak menyangka kalau William akan menolak dengan begitu gamblang. Bagaimanapun harus dipertimbangkan atau berpura-pura mempertimbangkannya dulu sebentar. Bukankah itu adalah rasa hormat yang seharusnya ada di dalam negosiasi bisnis? Meskipun merasa kesal di dalam hatinya, namun Kobayashi Jiro tetap menahan amarah di dalam hatinya dengan sekuat tenaga. Dia mempertahankan senyuman sopannya dan berkata kepada William, manajer Wei, maafkan perkataanku yang terlalu jujur. Farmasi Jisuan kalian tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan farmasi terhebat di negara Cina sendiri. Dalam aspek cakupan seluruh dunia, lebih tidak ada apa-apanya lagi. Jika kalian ingin menampakkan kaki ke luar negeri, masuk ke dalam pasar Asia, bahkan pasar internasional, kalian sama sekali tidak bisa melewatinya kalau hanya mengandalkan kemampuan perusahaan kalian. Berbicara sampai di sini, Kobayashi Jiro menepuk-nepuk dadanya sendiri dengan sedikit kesan angkuh. Dia menuturkan, namun Kobayashi Pharmaceutical kami berbeda. Kami sudah memiliki sejarah selama beberapa tahun, di samping itu sudah memiliki reputasi yang pasti pada pasar internasional sejak awal. Tidak perlu membicarakan kekuatan kami secara keseluruhan lagi, jauh lebih kuat dibandingkan kalian. Ini produksi kami juga jauh lebih maju dibandingkan dengan kalian. Kapasitas produksi lebih banyak dan memimpin di depan kalian. Di dalam kondisi seperti ini, farmasi Jiusuan dan Kobayashi Pharmaceutical sama sekali tidak dapat saling dibandingkan. Oleh sebab itu, ada kesempatan yang begitu bagus. Kenapa tidak bekerjasama dengan Kobayashi Pharmaceutical secara mendalam? Sesekali William tertawa dingin. Dia mengatakan, Tuan Kobayashi, cukup farmasi Jiusuan saat ini memang tidak seluas Kobayashi Pharmaceutical. Kalian tidak, tetapi aku percaya dengan mengandalkan khasiat obat kami yang sangat baik, meskipun hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, kami juga dapat berkembang dengan pesat dan menembus Asia, menembus ke kancah internasional juga sama sekali bukan masalah. Bahkan kami sendiri pun tidak harus menguras tenaga untuk menembus ke luar negeri. Konsumen mancanegara itu sendiri akan berinisiatif mencari kami untuk melakukan pembelian. Itulah daya tarik dari barang yang bagus. Ekspresi wajah Kobayashi Jiro sedikit tidak sedap dipandang. Sebenarnya sehebat apapun obat pencernaan Jiusuan itu, dia sendiri pernah mencobanya secara mendalam. Malam sebelumnya, dengan niat yang hanya ingin mencoba saja, dia pun mengkonsumsi sebungkus obat pencernaan Jiusuan. Pada akhirnya rasa tidak nyaman pada lambungnya pun sirna sepenuhnya. Sampai sekarang juga tidak ada tanda-tanda akan kambuh sedikit pun. Tidak peduli apakah khasiat obat maupun durasi efek obat itu sama-sama jauh lebih kuat dibandingkan dengan pil pencernaan Shaolin punya mereka. Oleh sebab itu, berdasarkan kecenderungan tersebut, begitu obat pencernaan Jiusuan itu dipasarkan, takutnya pil pencernaan Shaolin pun akan kehilangan pasarnya secara menyeluruh. Di samping itu, di seluruh dunia memiliki satu kebiasaan yang sama. Jika kehebatan sebuah produk menembus puncak, maka akan membagikan konsumen untuk mempromosikan secara spontan, lalu dengan segera akan memicu penyebaran racun yang sangat cepat. Apalagi kekuatan promosi dari mulut ke mulut jauh lebih efektif dibandingkan dengan promosi apapun. Dengan begitu, Kobayashi Jiro hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dengan sekuat tenaga. Sambil tersenyum, dia berkata kepada William, manajer W, aku tahu kalau produk kalian memanglah tidak buruk, tetapi sejujurnya pada aspek kemampuan produksi, proses produksi kalian ini lain sebagainya masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Kobayashi Pharmaceutical. Di samping itu, jika kalian ingin meningkatkan produksi dalam waktu singkat, khawatirnya itu sangat tidak mungkin. Apalagi kalian memiliki lokasi untuk memperluas bangunan, membangun pabrik, memperkenalkan ini produk baru. Setelah menyelesaikannya semuanya, masih harus melakukan pengujian fasilitas, membuat sertifikat
persetujuan kualitas. Jika tidak menghabiskan waktu selama 1 atau 2 tahun, maka proses itu tidak akan bisa dilakukan dalam 1 atau 2 tahun ini. Kalian pun tidak bisa mengokupasi pasar dengan cepat dikarenakan kapasitas produksi yang tidak mencukupi. Jika kalian bersedia bekerja sama dengan komposisi farmaseutical, maka komposisi farmaseutical bisa menutupi kekurangan kalian dalam cakupan yang besar. Kita bekerja sama dan menjadi kaya raya bersama. Nanti aku bisa mengganti semua lini produksi komposisi farmaseutical menjadi obat pencernaan Jiusuan. Dua pihak dapat menetapkan sebuah rasio kerjasama. Misalnya kamu memegang sebesar 60% dan aku memegang 40%, lalu mengganti nama obat pencernaan Jiusuan menjadi obat pencernaan Jiulin, yang juga berarti kalau itu adalah produk kerjasama antara farmasi Jiusuan dengan Kobayashi Pharmaceutical. Kamu harus tahu dengan kemampuan produksi Kobayashi Pharmaceutical paling tidak ada 8 hingga 10 kali lipat dari farmasi Jiusuan kalian. Kami memiliki sebuah lini produksi di Jepang dan masih terdapat 3 lini produksi di Cina dan Asia Tenggara. Teknologi dan isi pada setiap lini produksi adalah nomor 1 di dunia. Jika kalian ingin membangun lini produksi yang begitu banyak, paling tidak memerlukan waktu selama 5 hingga 8 tahun. Karena demikian, kenapa tidak bersedia untuk bekerja sama dengan kami? Kobayashi Jiro melontarkan setumpu ocehan. Satu-satunya yang ditangkap oleh William adalah yakni masalah kemampuan produksi farmasi Jiusuan yang tidak memadai. Sebelumnya farmasi Jiusuan adalah grup farmasi Wei. Jika cakupan farmasi Jiusuan dibandingkan dengan Kobayashi Pharmaceutical, maka sungguh-sungguh terlampau jauh. Tidak perlu mengungkit yang lain. Dulunya, jika seluruh aset grup farmasi Wei digabungkan, totalnya hanya berkisar pada 4 hingga 6 triliun rupiah saja. Tetapi Kobayashi Pharmaceutical hanya harta yang sudah ditipu oleh Jichen saja sudah bernilai 22 triliun rupiah, apalagi nilai pasar Kobayashi yang berada di atas 200 triliun rupiah, paling tidak beberapa puluh kali lipat di atas grup farmasi Wei. Oleh sebab itu, jika farmasi Jiusuan ingin memperluas kapasitas produksi obat pencernaan Jiusuan, selain meminta sebagian karyawan untuk sebisa mungkin bekerja lembur, satu-satunya yang dapat dilakukan adalah segera memperluas lini produksi. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Kobayashi Jiro itu, jika ingin memperluas ini lini produksi, maka harus mengerahkan tenaga manusia, tenaga fisik, dana dan waktu dalam jumlah besar. Namun yang paling penting adalah waktu. Ada pepatah kuno di Eropa bahwa Roma tidak dibangun dalam sehari. Farmasi Jiusuan ingin memperluas lini produksi namun tidak bisa langsung mencapai dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, jika obat pencernaan Jiusuan menjadi sangat populer di seluruh dunia, maka farmasi Jiusuan sama sekali tidak memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk mencakupi permintaan pasar internasional yang meledak secara tiba-tiba. Berpikir sampai di sini, sedikit keraguan pun tidak terelakkan dan muncul di dalam hati William. Dengan begitu, dia berkata kepada Kobayashi Jiro, "Tuan Kobayashi, aku tidak bisa mengambil keputusan terhadap masalah ini. Aku hanyalah orang yang bertanggung jawab atas farmasi Jiusuan saja. Sebenarnya apakah bisa bekerja sama denganmu atau tidak, maka itu tergantung kepada direktur kami." Kobayashi Jiro mendapati nada bicara William sedikit santai. Dia pun sadar kalau masih ada sedikit kemungkinan pada permasalahan ini. Dengan begitu, dia pun berkata sambil tersenyum, "Karena demikian, maka silakan manajer W untuk segera menelepon direkturmu. Lihat apakah direkturmu memiliki niat untuk bekerja sama. Jika dia memiliki niat untuk bekerja sama, maka kami bisa bertemu dan berbincang-bincang lalu membuat keputusan atas perihal ini dengan secepatnya. Begitu kita mencapai kesepakatan bekerja sama, aku tidak akan
langsung meminta untuk mengubah semua lini produksi Kobayashi Pharmaceutical menjadi obat pencernaan Jiusuan yang nantinya adalah pil pencernaan Jiulin. Baik, William mengangguk-anggukkan kepalanya dan mengeluarkan telepon genggamnya dan berjalan keluar dari ruangan tamu. Dia pergi ke sebuah ruangan yang tenang dan tidak memiliki orang. Lalu menelpon Yichen. Yichen yang sekarang sembari melihat Qin Ongsu menerima medali emas kejuaraan di atas arena, dia menyayangkan kepergian itu dan aku di dalam hatinya. Tepat pada saat ini dia pun mendapatkan telepon dari William. Dia menekan tombol menerima panggilan. Chen pun membuka mulut dan bertanya, "William, ada apa kamu mencariku?" William bergegas mengatakan, "Guruji, begini ada orang Jepang yang datang ke farmasi Josuan untuk membahas kerjasama. Sebenarnya masih bisa dikatakan kalau dia adalah orang yang sedikit lebih kamu kenal." Izan sedikit tertegun, lalu dia tersenyum dan mengatakan kepadanya, "Orang yang sedikit lebih aku kenal yang kamu katakan itu pasti adalah Kobayashi Jiro, bukan?" "Tidak salah, dialah." William bergegas menceritakan niat kerjasama Kobayashi Jiro kepada Yichen secara garis besar. Selesai berbicara, dia juga bergegas menambahkan, "Guruji, aku merasa kalau kapasitas produksi kita saat ini memanglah sebuah masalah yang sangat besar. Jika farmasi Jiusuan ingin melesat tinggi, maka harus meningkatkan kapasitas produksi sebesar beberapa kali lipat, bahkan beberapa puluh kali lipat. Kerjasama dengan Kobayashi Pharmaceutical juga memungkinkan untuk sebuah jalan keluar dan untuk proporsi pembagian. Jika Anda merasa tidak terlalu cocok, aku bisa berbincang-bincang dengannya lagi." Saat mendengar ini, Yichen tidak bisa menahan senyuman dan berkata, "Anggota keluarga Kobayashi ini sangat tidak bisa dipercaya. Mereka tidak hanya mencuri presiden obat ajaibku, Kobayashi Jiro bahkan juga rela mengeluarkan uang untuk menghabisi nyawa kakaknya. Kalau bekerja sama dengan keluarga seperti ini, nantinya kita pasti akan ditipu oleh mereka." Setelah mengatakan ini, Yichen menjeda perkataannya sejenak, kemudian berkata lagi, "Satu hal lagi, biar bagaimanapun keluarga Kobayashi adalah keluarga Jepang. Kalau kita bekerja sama dengan keluarga mereka, maka kita harus membagikan resep kita kepada mereka. Begitu mereka menjiplak resep kita, mereka pasti akan melakukan hal-hal untuk menyingkirkan kita karena mereka sudah tidak membutuhkan kita lagi. Jadi kita tidak boleh sampai bekerja sama dengan mereka." Ketika mendengar ini, William langsung berkata, "Mas Ri, aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Anda tenang saja. Aku akan menolak tawaran Kobayashi Jiro sekarang juga." Yichen tersenyum dan berkata, "Berdasarkan pemahamanku mengenai keluarga Kobayashi, mereka tidak akan mungkin menyerah atas hal ini semudah itu. Mungkin saja mereka sudah menyiapkan rencana yang lainnya. Untuk beberapa hari ini kamu harus berhati-hati. Aku akan memperingatkan Chen Jiekai dan Hongwu untuk lebih memperhatikan mereka." William langsung menjawab, "Baik Mas Harji, aku mengerti." Setelah mengatakan ini, William bertanya, "Oh ya, penjualan obat pencernaan Josuan kita sangat baik. Menurut Anda, apakah kita perlu untuk segera memperluas lini produksi? Kalau Anda berminat, saya akan segera mengajukan kepada departemen yang bertugas menangani hal ini." Isin berkata sambil tersenyum, "Sepertinya membangun lini produksi sendiri terlalu lambat, bukan begitu? Saat ini depan mata kita sudah ada beberapa lini produksi skala besar yang sudah siap dipakai." William bertanya dengan terkejut, "Mas Sergi, apa yang Anda maksud adalah Kobayashi Pharmaceutical?" "Benar." Yichen tersenyum dan berkata, "Kakak Kobayashi Ichiro masih ada dalam genggamanku. Kali ini aku akan membuat Kobayashi Jiro tetap tinggal dan menyuruh Kobayashi Ichiro kembali ke Jepang untuk mewarisi grup Kobayashi. Tetapi kalau Kobayashi Jiro ingin kembali ke sana, dia harus memberikan 80% dari saham Kobayashi Pharmaceutical kepadaku. Kalau tidak, dia harus terus menyembunyikan identitasnya dan terus membersihkan kotoran di peternakan anjing milik Hongwu." William langsung memahami perkataannya. Setelah itu dia berseru, "Mas Ri, ternyata ini rencana Anda. Ini benar-benar rencana yang sangat jenius. Tidak heran Anda membuat Kobayashi Jiro tetap tinggal. Ternyata
Hal ini sangat berguna. Chen berkata sambil tersenyum. Setelah membiarkan Kobayashi Ichiro kembali, aku akan menahan Kobayashi Jiro dan menjadikannya sebagai sandera. Kalau Kobayashi Ichiro tidak mau menuruti perkataanku, maka aku akan mengirim Kobayashi Jiro kembali ke peternakan anjing. Intinya, siapapun di antara mereka berdua yang paling menurut kepadaku, orang itu bisa kembali ke Jepang dan hidup dengan tenang di sana. Sedangkan orang yang tidak menurut kepadaku, dia akan terus menetap di Jinling untuk mengurus anjing-anjing di peternakan anjing milik Hongwu. Baik Mas Tadi, aku mengerti. Aku akan segera menolak tawaran Kobayashi Jiro sekarang juga. Setelah memutuskan panggilan telepon tersebut dengan sopan, Wei Liang langsung kembali ke ruang resepsionis. Saat melihat Wei Liang kembali, Kobayashi Jiro langsung berdiri dengan penuh harap, lalu bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Manajer W, bagaimana? Apa jawaban bos kalian?" "Dia pasti sangat tertarik dengan tawaranku, bukan?" Willy yang menggelengkan kepalanya. "Maaf Tuan Kobayashi, bos kami tidak tertarik dengan tawaran kerjasama yang Anda ajukan. Jadi maaf sekali, Farmasi Jiusuan tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda." Kobayashi Jiro langsung mengerutkan keningnya dan bertanya, "Manajer W, apa bos kalian tidak puas dengan rasio pembagian keuntungan? Bagaimana kalau begini saja? Kalau kita bekerja sama, kalian akan mendapatkan 70% dari keseluruhan laba bersih yang didapatkan. Sedangkan kami hanya akan mendapatkan 30% saja. Kami akan memberikan kalian bagian yang lebih besar. Dengan begini kalian bisa melihat kesungguhan dan ketulusan kami, bukan?" William tersenyum ringan. Maaf, bos kami sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin bekerja sama dengan kalian. Keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Hal ini tidak ada hubungannya dengan rasio pembagian keuntungan. Tuan Kobayashi, silakan Anda pergi dari sini. Kamu. Kobayashi Jiro berdiri dengan marah lalu berkata dengan dingin, "Manajer B, jangan beranggapan dengan kalian memiliki obat yang bagus, maka kalian bisa bersikap angkuh seperti ini. Aku beritahu ya, kalau kalian memprovokasi Kobayashi Pharmaceutical, Kobayashi Pharmaceutical bisa memutuskan untuk perang harga dengan kalian. Percaya tidak, mulai besok pil pencernaan bisa dijual hanya dengan separuh harga. Kalau obat kalian sangat manjur, tapi bagaimana kelanjutannya? Begitu kami memutuskan untuk perang harga dengan kalian, margin keuntungan kalian akan langsung turun drastis." William berkata, "Tuan Kobayashi, kalau kalian ingin berperang harga dengan kami tidak akan takut. Tetapi saya katakan sekali lagi, bos kami tidak ingin bekerja sama dengan kalian. Jadi kami tidak perlu membuang-buang waktu untuk berbicara dengan Anda di sini. Kalau Anda merasa tidak puas dengan keputusan ini, Anda bisa terus protes sepuas Anda, tetapi saya tidak akan menemani Anda." Setelah mengatakan ini, William berkata kepada sekretarisnya, "Antarkan tamu ini keluar." Kobayashi Jiro benar-benar sangat marah. Dia sebenarnya tidak ingin berperang harga dengan Farmasi Jiusuan. Biar bagaimanapun, perang harga ini merupakan alternatif terakhir yang akan dia pilih saat sudah tidak ada alternatif lain lagi. Jika efek dari kedua produk pil pencernaan tersebut hampir sama, kalau dia memutuskan untuk berperang harga pada saat ini, hal ini sama saja dengan membunuh 1.000 orang musuh, tetapi dia kehilangan 800 pasukannya sendiri pada waktu yang bersamaan. Tetapi jika efek dari kedua produk tersebut berbeda jauh, kalau dia memutuskan untuk berperang harga, maka hal ini sama saja dengan membunuh 100 orang musuh, tetapi dia kehilangan 1.000 pasukannya sendiri pada waktu yang bersamaan. Biar bagaimanapun, meskipun efek dari obat pencernaan Shaolin sangat berbeda jauh dengan obat pencernaan Jiusuan, tetapi biaya yang mereka keluarkan sama sekali tidak lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh Farmasi Jiusuan. Bahkan karena biaya tenaga kerja orang-orang Jepang lebih tinggi dan biaya pengiriman staf tarif ekspor tidak lebih rendah, jadi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi pil pencernaan Shaolin jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi obat pencernaan Jiusuan. Kalau mereka sama-sama menurunkan harga pil tersebut menjadi 100 yuan per kotaknya, maka pil pencernaan Shaolin akan mengalami kerugian, sedangkan untuk obat pencernaan Jiusuan
mereka mungkin bisa mendapat keuntungan sekitar 10-20 yuan per kotaknya. Oleh karena itu, Kobayashi Jiro tidak benar-benar menginginkan untuk melakukan perang harga dengan mereka. Dia hanya sekedar mengatakan saja, dia sama sekali tidak bisa melakukan itu. Setelah berpikir-pikir berkali-kali, dia merasa bahwa solusi sebenarnya yang bisa dia ambil adalah mencuri resep obat tersebut dari tangan mereka. Begitu kembali ke mobil, Kobayashi Jiro langsung bertanya kepada asistennya, apa para master yang ada di Jepang sekarang ini sudah tiba di Jening? Asistennya langsung melapor kepadanya, ketua, kali ini aku mengarahkan 16 orang master, 9 dari mereka sudah tiba di sini, sedangkan 7 sisanya akan tiba satu persatu sebelum malam ini. Baik, bagus sekali. Kobayashi Jiro menganggukkan kepalanya lalu berkata, perintahkan mereka untuk melakukan penyergapan di jalan ini malam ini juga. Culik Wei Liang dan siksa dia dengan kejam. Paksa dia untuk menyerahkan resep dan formula obat itu. Untuk obat tradisional Tiongkok, resepnya penting, formulanya juga sangat penting. Resepnya berisi semua jenis bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat obat itu dan juga jumlah dan berat yang sesuai dari setiap bahannya. Kalau ada 10 jenis bahan obat yang sama, jumlah dan berat dari masing-masing bahan tersebut tidak sama, sehingga efek dari obatnya juga sangat berbeda. Ada kemungkinan kalau jumlah dari bahan tertentu terlalu banyak atau terlalu sedikit akan mengubah obat yang seharusnya berfungsi untuk menyembuhkan orang itu menjadi racun yang justru bisa menyakiti mereka. Jadi Kobayashi Jiro tahu betul, bahkan meskipun dia mengetahui bahan-bahan apa saja yang ada dalam obat tersebut, dia tidak mengetahui rasio yang tepat untuk menggunakan bahan-bahan tersebut. Kalau hanya mengandalkan insting dan eksperimen yang tidak pasti, mungkin setelah beberapa tahun pun dia belum juga menemukan rasio yang tepat. Kalau obat tersebut ternyata mengandung bahan yang begitu banyak, mungkin 10 atau 20 tahun kemudian pun dia masih tetap belum menemukan rasio yang tepat. Mengenai formulanya, hal ini berkaitan dengan proses kefarmasian. Obat tradisional Tiongkok saat ini pada dasarnya diproses dan diekstrak dengan metode yang sudah modern dan beberapa bahan obat yang perlu fermentasi, ada beberapa yang perlu direaksikan dengan bahan yang lain, dan ada juga yang perlu ditambahkan sebelum atau setelahnya agar bisa menjadi efektif, misalnya seperti obat Premier yang ada dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Hal ini seperti rumus reaksi kimia yang sangat rumit. Selain bahan baku inti, ada juga bahan katalisator yang dibutuhkan. Kapan katalisator tersebut harus ditambahkan, berapa banyak yang dibutuhkan, hal ini sangat penting. Kalau ada kesalahan, meskipun hanya kesalahan kecil saja, ini akan membuat perbedaan yang begitu besar. Jadi cara yang paling aman dan efektif adalah dengan langsung mendapatkan seluruh resep beserta formulanya. Wow, tetapi sepertinya kita akan lanjutkan di part berikutnya untuk kelanjutan ceritanya ya guys, karena kita akan sangat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, karena ceritanya ini sangat membuat kita penasaran. Tetapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.